lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga legislatif meliputi DPR, DPD, dan MPR. Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri atas MA, MK, dan KY. Tugas dan fungsi lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia ini meliputi DPR, DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik serta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten disebut DPRD kota. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berkomisi di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua MA dan sidang paripurna DPR. Partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik dalam analisis politik modern. Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui masyarakat mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara otoriter, seperti komunitas pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Negara-negara otoriter yang sudah mapan menghadapi dilema bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol, yang dianggap mutlak diperlakukan untuk tercapainya masyarakat yang didambakan. Partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunitas menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan perkembangan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi melalui New Social Movement atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Jika sampai sekarang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa banyak bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anomi. Yang kedua, kelompok non-asosiasional. Yang ketiga, kelompok institusional. Yang keempat, kelompok asosiasional. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat LSM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruhan Khairul Afif dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial YIN Ponorogo. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik yang diampu oleh Ibu Nastiti Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik.
maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini bermula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan-tuntunan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karenanya, dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat. Maka, pada akhir abad ke-19, lahirlah partai politik yang ada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung atau biasa disebut link antara masyarakat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan pada masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa terkonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Fungsi partai politik diantaranya fungsi di negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengatur konflik. Sedangkan fungsi di negara otoriter adalah bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 12. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan dan keistimewaan dibanding dengan yang lain. Zaman demokrasi parlemen, tahun 1947 sampai 1959. Sebenarnya, pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan Oktober 1945, sedangkan baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harapan pada tahun 1955. Zaman demokrasi terpimpin, tahun 59 sampai 65. Sesudah mencabut maklumat pemerintahan November 45 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Ke-10 partai ini, PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indo, Partai Murba, PSII Aruci, IPKI, dan Partai Islam Parti kemudian ikut dalam pemilihan umum tahun 71 di masa Orde Baru. Di zaman demokrasi terpimpin tidak diadakan pemilihan umum. Zaman demokrasi Pancasila tahun 65 sampai 98.
Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Maka didirikan demokrasi Pancasila. Zaman reformasi. Perdebatan tentang sistem pemilu di awal masa reformasi tahun 98 sampai 99. Di awal masa reformasi, kita mendapati banyak artikel, tulisan dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dalam sistem politik yang diterapkan di Indonesia sebelum masa reformasi. Persoalan yang mengemukakan diantaranya adalah lemahnya peran parlemen atau lembaga legislatif dibandingkan dengan institusi eksekutif dan kurang menonjolnya fungsi pada legislator di parlemen dalam menjalankan fungsi yang diamanahkan.